Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia dimanapun juga Anda berada. Siang hari ini saya ada di kebun durian Musangking Rancamaya, Bogor Selatan. Pada kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya membuat pupuk organik dari kompos, yaitu campuran antara kotoran hewan, kambing, kemudian juga sisa-sisa sampah dari kebun ini. Ada sampah dari daun-daunan, ya, kemudian ada pelepah pisang, kemudian ada rumput-rumputan dan berbagai macam daun dikombinasikan jadi satu, kemudian nanti diberi mikroba untuk mempercepat proses fermentasi, sehingga kompos organik yang dibuat betul-betul sempurna dan akan bisa memberikan kesuburan pada lahan. Nah, kali ini saya akan mengundang ahlinya, yaitu Kang Hairul. Rul, ini lagi ngapain nih, disiram-siram ini? Ini supaya dia lembab, Pak. Lembab, Jadi oke. kalau kering dia mikrobanya itu tidak terurai. Limbahnya itu. Oh gitu. Nah, Jadi dia hanya dalam keadaan basah, mikrobanya itu bisa bereaksi, ya. kemudian melakukan penguraian. penguraian dari sisa limbah daripada kebun, ya. Ini coba diperhatikan, ada gedebok pisang, ya. Nah, ini gedebok pisang dari kebun ini juga. Kemudian ada rumput-rumput, ya, dari sisa yang semak-semak di situ. Kemudian juga ada daun-daunan, ya, daun-daunan dari tanaman di kebun yang dipangkas, dipruning, sehingga semuanya itu akan memberikan bahan yang bagus untuk kompos. Jadi Kang Hairul, ini sampah atau limbah, ya, kemudian dicampur dengan kotoran hewan. Nah, kotoran kita berlapis, Pak, mesinnya. Oh, Berlapis. Jadi pertama, ya, itu kotoran hewan. Kotoran hewan dulu. Itu tingginya itu sekitar 25 sampai 35 cm. Oke. Baru kita rumput. Oke, coba rumput itu, ya. Rumput tidak harus selang-seling juga atau enggak dengan Pak. Kita rumput sama itu ntar. Oke. Jadi rumputnya dulu, terus limbah dari pisang segala macam di atasnya, ya. Oke. Dikasih kotoran kambing dulu atau enggak? Enggak, ntar dilapis lagi, Pak. Oke. Nah, ini bisa diperhatikan bahwa cara ini tidak sulit, ya, sahabat kebun, bahwa membuat kompos organik yang akan mudah diserap oleh tanaman, dan dengan difermentasi akan bebas dari berbagai macam hama, kemudian juga penyakit-penyakit yang ada di dalam, misalnya kotoran hewan, ya, berupa jamur, ya, jamur patogen, ya. Ya, itu nanti hilang semua, ya. Netral, jadi netral, ya. Kemudian pH-nya juga bagus, 7 lagi, Pak. Oh, 7. Jadi pH-nya netral 7. Adalah pH 7 normal itu, netral itu pas lah untuk tanaman. Sehingga kita tidak lagi memerlukan imbuhan misalnya dolomit atau asam, ya, karena ini sudah cocok dengan kebutuhan tanaman apapun juga. Jadi bisa digunakan untuk pohon durian, bibit durian yang ditanam, mangga, lengkeng, terus ada apokat, ya. Beberapa minggu lalu saya ke kebun apokat dan juga ke kebun lemon di Jawa Barat ini, di Cikidang dan juga di Cicadas.
yang mereka menggunakan pupuk organik. Nah, itu apa yang putih-putih itu? Kan Mikroba, Pak. Mikroba. Mengurai, limbah-limbah yang kita fermentasi. Oke, biasanya yang kita kenal itu adalah untuk fermentasi itu kan pakai E4 ya, efektif mikroorganisme, itu yang ada di pasaran. Tetapi Kang Hairul ini membuat atau mengadakan atau menyediakan perombak yang bukan E4. Ya, E4 biasanya cairan, ini adalah padatan ya, kayak seperti tepung. Isinya ada apa aja tuh, Kang? Ada 15 mikroba, Pak. 15 mikroba. Kalau E4 biasanya ada berapa? Ada 4. Oh, hanya 4. Jadi 4 kalau E4 makanya disebutnya E4. Efektif mikroorganisme 4 strain ya. 4 unsur saja, 4 jenis. Kalau ini berapa? 14. 15. Oh, 15. Nah, apa aja tuh, Kang? Banyak, Pak. Kalau diituin banyak ya. Oke, jadi sekarang kita tabur aja dulu. Tabur. Ya. Oke. Mudah-mudahan nggak ini apa namanya itu. Ini apa kotoran hewannya juga sudah nggak terlampau bau ya. Jadi boleh nggak kita pakai kotoran hewan yang baru keluar dari hewan ya? Lebih bagus, Pak. Oh gitu, malah lebih bagus. Dia suhunya mencapai dia. Karena kalau yang udah gini, dia kan udah apa? Udah warnanya udah kehitaman, Pak ya. Ya. Dia cuma makanin ada yang hijauan aja. Oh, hanya makan yang hijau. Iya, ya. Oh. Jadi dengan mikroba ini dia akan membantu untuk juga mencernakan ini ya, apa namanya, kotoran hewan yang sudah warnanya hitam itu ya. Ya. Oke. Jadi ini harus tetap basah juga ya, Iya, Pak. supaya sempurna di dalam fermentasi. Wah, ini masih malah ada cacing, nggak apa-apa itu? Ya, masih, Pak, cuma. Oh, cacingnya mati? Masih. Bukannya cacing kita butuhkan? Enggak, kan kalau ini kan belum, jadi pupuk ini kan Hah? panas, dia nggak ada binatang-binatang itu. Gimana? Bisa Nggak diulang? ada binatang yang ada sini, dia di dalam tuh suhunya sekitar 78 ke 70 Oh, derajat. jadi nanti ini ditumpuk, ya, tumpuk. Sesudah ditutup pakai Itu pakai plastik. plastik hitam. Oke. Jadi dengan ditutup maka di dalam bawah tutupan itu panas ya, Panas, Pak. 70 derajat. Derajat. Sehingga semua apa namanya tuh, cacing segala mati ya. Mati. Tapi mikrobanya apa nggak mati? Dia hidup. Bisa sampai 70. Ada. Jadi kan mikroba itu hidupnya ada yang di angka 3 suhu ruangan Ya. sampai ke 90 Hmm. derajat Celcius. Dia hidup ya, Pak. Jadi ini mikrobanya sudah memang bisa hidup pada suhu 70 derajat. 70 derajat. Yang dibutuhkan untuk membuat kompos ini terfermentasi dengan baik. Oke. Lebih maksimal. Ya. Ngomong-ngomong, tadi mikrobanya yang 15 itu belinya susah nggak sih? Enggak sih, Pak. Bisa ya? Kan aja ya, custom juga. Ada yang jual ya? Ada juga. Nanti kalau sahabat yang ingin membutuhkan bisa pesan ke kebun durian Musangking Rancamaya. Bisa hubungi Kang Hairul atau Kang Yoyo ya. Di Villa Musangking Rancamaya. Waduh, ini udah 2 lapis ya. Jadi Tapi pertama sudah kotoran kotoran, hewan, limbah, limbah, hijau, oke. terus kotoran hewan lagi. Oke. Sekarang limbah hijau lagi. Sampai tingginya 1,5 meter, Pak. 1,5 meter ya. Iya. Tadi ini berapa karung ya yang udah disiapkan kotoran hewan? Ada 18. 18. 18. Jadi ini cukup ya dengan bahan sini. Nanti hasilnya bisa berapa banyak ini? Berapa ton kira-kira? 1 ton ada? Saya kan pakai ukuran 2x2, Pak. Ya. Oh, ini 2x2 meter ya. Ya itu 1,5 ton, Pak, dapat. 1,5 ton. Jadi ya. Jadi Oke. Ada penyusutan nggak sih dari bahan yang ada kemudian setelah bahan ini jadi? kan, ada penyusutan 20%, Pak. 20%. Oke. Tapi jadinya nanti 1,5 ton Ya. kira-kira bisa dapat ya. Saya dapat. Nah, ini berapa hari ditutup dengan plastik itu supaya menjadi produk yang siap pakai?
Ini 1 bulan Pak. 1 bulan ya. 1 bulan. Jadi kita sistemnya membalikan Pak. Oh, jadi nggak ditutup terus-menerus. Iya, jadi seminggu sekali. Seminggu sekali dibuka, balik. dibalik, diaduk ya. Enggak. Jadi dari atas ke bawah, yang bawah ke atas. Oh, nggak diaduk-aduk gitu ya? Enggak usah. Oh, saya kira langsung diaduk enggak ya? Enggak. Nanti kalau sudah jadi, itu apa namanya tuh? Warna atau bentuknya berubah atau enggak? Ini. Berubah Pak. Jadi Seperti apa? Coklat-coklatan Pak. Hitam ke coklat-coklatan. Oke. Tanda bahwa pupuk ini sudah jadi dari warna atau dari apa? Warna sama bau Pak. Tidak bau dia. Oh, nggak ada bau ya. Tidak ada bau. Nah, kita kembali lagi bicara mengenai pupuk organik ya sebagai apa namanya itu satu cara untuk membuat buah-buahan menjadi organik seluruhnya atau semi organik ya dengan kompos seperti ini ya. Ngomong-ngomong Kang Hairul ya, sebetulnya manfaat daripada pupuk organik ini dibandingkan pupuk yang pabrik itu apa membedakan itu? Membedakannya lebih jelas kalau untuk organik dia bagus untuk apa? Ke tanahnya juga bagus. Ya. Dia poros. Poros ya. Terus apa ya, ke tanamannya juga tidak apa, nggak melesat. Jadi apa, pelan-pelan dia. Oh. Jadi kalau gitu ini bisa dipakai mulai dari sejak kita mau nanam ya. Ya betul, dasarnya. Mau nanam ini. pupuk dasar ya. Oke. Kemudian juga bisa dipakai pupuk untuk imbuhan asupan tanaman sesudah tanaman itu ditanam lah ya. Betul. Nanti berapa bulan sekali ya? Dia kalau ini bisa 3 bulan sekali Pak. 3 bulan sekali, oke. Jumlahnya tergantung besarnya pohon ya. Besar pohonnya. Oke. Kalau misalnya saya baru aja mau nanam apakah apokat ya atau jambu atau pohon mangga gitu kan. Itu kan digali dulu ya. Ya, betul. Kemudian pupuk kompos ini kita nyebutnya apa? Bokasi atau apa ini? Kompos Pak. Kompos ya, bukan bokasi ya. Bukan. Oke. Itu kita berikan di lubang yang akan nanti tanaman itu ya. Langsung, ya. Dibiarin dulu atau? Enggak, langsung aja Pak. Oh, sudah bisa. Langsung bisa. Oh, jadi beda dengan? Jadi benar-benar jadi ini. Oh, Kita oke. kelebihan di situ Pak, pupuk kompos itu. Oh, jadi beda dengan pupuk yang masih mentah ya. Memerlukan 1 bulan atau lebih ya. Iya. Oke, jadi dengan ini bisa Bisa langsung langsung. dipakai. Dicampur dengan tanah yang ada galian itu enggak? Boleh, bisa. Boleh ya? Bisa. Ya, ya. Kalau dalam pot itu, kalau kita pakai pot itu bisa 3:1 Pak. 3-nya apa? 3-nya tanah, Tanah. ini 1. Nggak perlu sekam, Nggak perlu. nggak perlu pupuk yang lain. Nggak perlu. Itu untuk tabu lampot ya. Nggak perlu. Oke. Tabu lampot. Nah, untuk tanaman yang dalam masa pertumbuhan ya, itu tadi 3 bulan sekali ya. Sekali ya. Itu ditaburkan atau digali lorak dari di Lorak pinggir, aja, Pak. Lorak di lorak bisa. ya. Jadi di luar tajuk Di ya. tajuk, ya. Luar tajuk. Jadi ini termasuknya sebetulnya nantinya apakah bisa rilis cepat atau slow release atau fast release ya kalau di dalam? Kalau ini, Pak. Slow release ya. Ya. Apakah ini bisa menggantikan pupuk misalnya NPK yang buatan pabrik atau Bisa, enggak Pak. fungsinya ya? Bisa. Bisa ini Pak. Kalau untuk jadi gini, tanaman itu kan ada dua fasa ya. Ada fasa vegetatif mulai dari sejak tanam Ya, sampai dengan dia nanti masanya berbuah buah. atau berbunga dulu, dan masa generatif mulai dari sejak mau persiapan pembungaan sampai berbuah dan kemudian panen ya. Apakah ini masih diperlukan nggak untuk masa generatif? Bisa Pak. Dia bisa diperlukan ini Pak. Jadi nggak mengganggu ya? Tidak mengganggu sama sekali. Maksudnya kalau lagi masa pembungaan kemudian Nah. dikasih kompos, Hah? nanti keluar tunas-tunas muda sehingga
buah-buahan atau bunga rontok nggak dengan ini? Enggak ya? Oke, jadi sahabat, penggunaan pupuk kompos fermentasi dengan 15 mikroba ini bagus sekali, bisa digunakan mulai saat kita menanam bibit apapun juga ya, buah-buahan sampai dengan masa vegetatif, dan juga ketika dalam masa pembuahan atau generatif juga masih bisa dipakai tanpa mengganggu proses. Tentu takarannya juga harus disesuaikan. Tapi ngomong-ngomong ya, saya pernah baca kalau pupuk organik sebetulnya kita nggak usah khawatir overdosis apa ya? Betul, Pak. Nggak khawatir ya. Khawatir, ya. Oke, jadi tidak usah khawatir overdosis. Beda dengan pupuk kimia ya. Kalau kita overdosis maka akan punya efek terhadap tanaman. Nah, sahabat Indonesia, hari ini kita melihat cara pembuatan pupuk kompos organik yang multifungsi, bisa digunakan untuk fasa vegetatif dan juga fasa generatif untuk buah-buahan khususnya, tapi juga bisa dipakai untuk tanaman-tanaman lain, sayur dan sebagainya ya. Dan hasilnya jelas akan menjadi tanaman yang buah maupun hasilnya punya nilai tinggi, yaitu tanaman organik ya. Kecuali kita mencampurkan dengan bahan-bahan kimia, maka dia akan semi organik. Nah, sekarang ini banyak konsumen daripada buah-buahan maupun sayuran ya, yang mereka sangat peduli terhadap kesehatan dan memilih organik ataupun semi organik. Karena itu buat sahabat Indonesia, Anda bisa belajar membuat di kebun sendiri ya. Nanti apa-apa yang diperlukan, apa-apa yang dibutuhkan, kami akan membantu Anda melalui channel ini. Anda bisa berikan komen pada kanal Ayo Panen, dan jangan lupa like, share, bagi yang belum subscribe. Ayo Panen, tetap semangat Indonesia. Terima kasih Kang Herul, Sama-sama, Pak. Kang Adul, dan Kang Acum. Maksum. Maksum, oke.